Kalian tahu nggak sih, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita tidak akan lepas dari yang namanya kebutuhan. Misalnya, kita lagi lapar nih, kita butuh makan. Di samping itu juga, kita butuh tempat tinggal untuk berteduh dan berlindung dari panas dan hujan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan itu? Seperti apa jenis-jenisnya? Apakah kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, kebutuhan primer, ialah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Contohnya, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. B. Kebutuhan sekunder, ialah kebutuhan pelengkap dan pemenuhannya dapat ditunda atau setelah kebutuhan primer semuanya terpenuhi. Contoh, hiburan dan olahraga. C. Kebutuhan tersier, ialah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah terpenuhi, atau kebutuhan terhadap benda-benda atau jasa yang tergolong mewah. Contohnya, mengoleksi perhiasan ataupun mengoleksi mobil-mobil mewah. 2. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu kebutuhan sekarang, ialah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Contoh, ketika kita merasa lapar, maka kita harus makan. B. Kebutuhan yang akan datang, ialah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga atau dapat ditunda dalam beberapa waktu. Contoh, Mia ingin pergi berlibur ke Bali, tapi belum memiliki cukup uang membeli tiket. Oleh karena itu, Mia harus menabung agar bisa membeli tiket untuk liburan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, kebutuhan jasmani, ialah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Contoh, makanan yang bergizi seimbang, minuman, istirahat yang cukup, dan tempat tinggal. B. Kebutuhan rohani, ialah kebutuhan yang diperlukan agar rohani atau mental dapat berfungsi dengan baik. Contoh, ibadah dan rekreasi. 4. Kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjeknya dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, kebutuhan pribadi, ialah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera pribadi. Contoh, Aisyah membutuhkan baju seragam hitam putih, sedangkan Meli membutuhkan baju putih. B. Kebutuhan kelompok, ialah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan kepentingan kelompok. Contohnya, gotong royong membersihkan halaman sekolah pada hari Jumat untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan ini dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, ada tempat tinggal. Tahu nggak sih? Tentu akan jauh berbeda kebutuhan orang yang tinggal di kota dengan orang tinggal di desa. Yang selanjutnya itu adalah pendidikan. Pendidikan memiliki jenjang dari terbawah sampai pendidikan atas. Tentu, kebutuhan yang diperlukan dari pendidikan tingkat sekolah dasar akan berbeda dengan pendidikan tingkat sekolah menengah, SMA, dan di perguruan tinggi. Selanjutnya, usia. Besaran usia juga mempengaruhi kebutuhan yang diperlukan, karena biasanya semakin dewasa seseorang, maka kebutuhan yang dia perlukan juga semakin banyak. Selanjutnya itu pendapatan. Pendapatan ini bisa dihasilkan dari bekerja. Maka hasil inilah yang akan menentukan kebutuhan kita. Selanjutnya itu adalah selera. Tentu setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Maka selera tersebut juga menentukan kebutuhan yang akan ia penuhi menurut seleranya pribadi. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Tentu antara laki-laki dan perempuan ini memiliki kebutuhan
yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. C. Alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Yang ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu substitusi atau barang pengganti. Contoh, ubi dapat menggantikan bahan makanan pokok. B. Komplementer atau barang pelengkap. Contoh, pasta gigi dan sikat gigi. 2. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, benda produksi. Benda produksi ialah benda yang dapat menghasilkan benda lain. Contoh, papan untuk membuat meja. B. Benda konsumsi. Benda konsumsi ialah benda yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, kipas angin. 3. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya sebagai alat pemuas kebutuhan. Dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu barang mentah atau yang kita kenal dengan bahan baku. Ialah barang yang harus melalui proses produksi agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, padi harus diolah terlebih dahulu agar bisa menjadi beras. B. Barang setengah jadi. Ialah barang yang masih memerlukan proses lebih lanjut agar menjadi suatu barang jadi. Contoh, kita memerlukan proses menjahit agar barang bisa menjadi baju dan celana. Atau seperti frozen food dan lain-lain. C. Barang jadi ialah barang yang siap digunakan untuk kebutuhan manusia. Contoh, baju, celana, dan sepatu. 4. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu benda ekonomi. Ialah benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan baik biaya maupun tenaga. Ini terbagi menjadi 2 macam lagi, yaitu yang pertama benda ekonomi yang disediakan oleh alam, misalnya tanah, hewan, tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi. Benda ekonomi yang diproduksi oleh manusia terdiri atas 2 macam, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud. Contoh benda berwujud seperti sepatu, tas, dan jam tangan. Sedangkan benda tidak berwujud seperti pendidikan. B. Benda bebas. Ialah benda yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contoh seperti Terima kasih adik-adik atas perhatiannya mengenai materi kita pada kali ini. Untuk menambah wawasan adik-adik semua, silakan kerjakan evaluasi yang sudah disediakan. Bye-bye, semangat terus untuk belajar.